Setiap manusia membutuhkan kesehatan. Akan tetapi, kesehatan bukan hanya mengenai tentang kebutuhan, namun merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal itu pun dikatakan sebagaimana dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 12 Konvensi Internasional mengenai tentang hak ekonomi, budaya, dan sosial. Namun, bagaimana jika negara tidak dapat menjamin atau lalai dalam memenuhi kesehatan dari warga negaranya? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa negara wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi setiap masyarakat. Namun, di lapangan, banyak warga yang tidak bisa berobat karena tidak memiliki akses kesehatan atau dikarenakan birokrasi. Contohnya, Pak Rudi yang ada di puskesmas pinggiran. Suster, tolong suster, suami saya sesak nafas, kami menunggu dari pagi. Oh, maaf bu, caranya kami nggak punya oksigen bu, karena itu pengiriman dari dinas kesehatan itu laptop. Dan untuk dokteriannya itu lagi mengobati pasien lain bu. Untuk pasien atas nama Pak Rudi ini belum punya BPJS aktif ya bu? Iya bu, kemarin itu harus daftar online, saya tidak tahu bagaimana daftar online. Kok udah bisa masuk ke situ? Bawa Pak Rudi masuk sekarang, kita lakukan apa yang bisa dilakukan. Tolong ambilin oksigen. Oksigennya lagi habis dok. Gimana dok? Oksigennya habis. Habis, belum datang dok. Terus gimana dong dok? Benar saya dengan Bapak Raffi selaku Kepala Puskesmas. Benar, saya sendiri. Benar nggak Bapak? Pasien meninggal karena fasilitas kurang. Benar, tapi hal itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan dari pihak puskesmas karena kami sudah mengajukan proposal ke dinas kesehatan, tapi itu tidak kunjung datang ke fasilitas puskesmas itu sendiri. Tapi Bapak, ini merupakan pelanggaran hak kesehatan Pak. Negara itu wajib loh menjamin ketersediaan obat dan peralatan, apalagi di fasilitas primer seperti puskesmas ini. Tapi ya... Tunggu dulu pak. Kalau misalkan negara ada, suami saya pasti masih ada saat ini. Tapi hal itu tidak bisa dibenarkan karena kami sudah mengajukan proposal. Tidak bisa begitu pak. Kalau misalkan negara memang peduli pada kami, pasti suami saya saat ini sudah masih ada di sini bersama saya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan juga terjangkau. Jadi, jika negara tidak dapat memenuhi atau lalai dalam tanggung jawabnya, hal itu dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum, kelalaian administratif yang menyebabkan kehilangan nyawa dapat dikategorikan dalam perbuatan melanggar hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kami juga di dinas ini terkendala anggaran, tapi memang prioritas kesehatan dasar itu yang jadi utamanya. Itulah pentingnya kontrol publik. Negara gak bisa beralasan keterbatasan dana untuk melanggar hak asasi. Saudara Raffi, apakah benar puskesmas tidak memiliki oksigen 2 minggu sebelum kejadian? Benar Bu Jaksa, kami sudah kirim surat permohonan ke dinas kesehatan, tapi sampai sekarang itu nggak ada jawaban. Nah, apakah kalian tetap membuka layanan kesehatan? Iya, karena kami nggak punya pilihan lain. Kalian tahu tidak, itu bentuk kelalaian yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan pasal 359 KUHP. Barang siapa yang karena kelalaian yang menyebabkan mati seseorang, maka ia dapat dipidana. Hal seperti kasus Pak Rudi itu tidak bisa dibiarkan terjadi lagi. Hak atas kesehatan bukan sekedar formalitas.
hak atas kesehatan pada setiap warga negara bukan hanya sekedar janji di atas kertas, namun ia adalah tanggung jawab dari negara untuk diwujudkan demi tercapainya kesehatan bagi seluruh warga negara. Negara memiliki 3 kewajiban utama, yaitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kesehatan masyarakat. Kasus Pak Rudi menjadi pelajaran ketika fasilitas tidak memadai dan juga negara telat bertindak. Nyawa rakyat menjadi taruhannya. Kasus Pak Rudi yang terjadi di puskesmas bukan hanya sebuah kegagalan dari puskesmas itu sendiri, namun merupakan suatu kegagalan sistematik dari negara yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi, alasan keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan hal pembenaran. Dalam hukum hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas, namun juga berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Hal ini juga terdapat dalam pasal 12 ICISR. Di tingkat nasional, kita memiliki pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa negara harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang semestinya. Kegagalan puskesmas dalam penyediaan oksigen secara administratif bukan hanya kegagalan bagi puskesmas, namun juga merupakan kelalaian dari negara. Secara yuridis, keadaan ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau badan suatu negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, jika kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa, maka dapat diperluas dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak setiap individu untuk menikmati standar kesehatan yang tinggi, baik fisik, mental, maupun sosial. Itulah definisi singkat dari hak atas kesehatan bagi masyarakat, yang dimana pemerintah saat ini belum maksimal dalam memenuhi sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Apabila kita bercermin dari kasus di atas, hal ini merupakan dampak negatif dan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu kapan kita jatuh sakit, serta semua orang tentunya tidak ingin merasakan sakit. Hal ini tentunya membuat sarana dan prasarana kesehatan harus siaga kapanpun, karena waktu dan keadaan tidak dapat kita prediksi. Apabila kita meneliti lagi dari segi sosial atau yang terjadi di masyarakat, seperti keterbatasan akses dan kualitas layanan yang kurang memadai. Hal ini membuat banyak masyarakat terutama di daerah terpencil masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Meskipun layanan kesehatan tersedia, kualitasnya seringkali tidak memadai, yang dapat mempengaruhi hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Karena pada dasarnya pemerintah pun menegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau bagi. Mari kita kawal hak kesehatan, karena sehat adalah hak setiap manusia.